Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tes dulu ini kiriman atas nama Asep di Kabupaten Banjar, di Kota Banjar ya, Jawa Barat. Sono ya Tasik kayaknya ya. Tasik kesonoan lagi, perbatasan Jawa Tengah kayaknya kalau Banjar tuh ya. Apa sebelum Tasik saya lupa dah. Oke. Ini adalah paketan Osram yang komplit yang menggunakan saklar on off ya. Osramnya Osram original, dan ini ada bonusan satu buah T10 ya. Ini saya belinya dapat bonusan nih sampai di isolasi nih dari sananya. Ini jadi saya nggak tes ya, ini saya tetap begini aja, saya tetap disolasiin, nggak saya lepas. Ya dapatnya satu doang dari sana, ya udah saya berikan lagi aja ya. Memberikan kembali, nggak saya pakai T10. Oke, ini udah dirakit Osramnya, warnanya putih. Oh ini yang original ya Osramnya ya, karena banyak Osram sekarang yang non original. Tahu masih beredar nggak ya, saya nggak pernah update lagi, saya selalu beli di sini soalnya dia udah dijamin ori. Ini nomor antriannya atas nama Akang Asep Miftah Farid. Nah ini kemasan Osramnya, yang ori itu bisa dibedakan dari kemasannya ya. Dari plastik padnya ini dia nggak ada tulisan padnya, terus finishing plastiknya juga dia nggak begitu rapi, kayak lecak-lecak gitu. Yang paling membedakan ininya dia nggak berwarna ya, kalau yang ori dia berwarna ininya nih. Terus tetap ada giniannya sama yang ori, dan non ori dia ada giniannya, cuman kalau yang ori dia berpendar ya. Kalau yang non ori saya belum cek ya, lampunya saya lupa naruhnya ya. Dan yang bisa dilihat pakai mata lagi ini AC/DC nya, C nya ini dia kalau yang ori dia ada kayak tandanya gitu ya ujungnya. Kalau yang non ori dia C biasa gitu, kayak C nih yang cool white ini ya. Itu yang non ori dia C nya C biasa. Oke, ini kemasannya, dan ini warnanya putih kalau nggak salah, kemarin saya tes tuh yang punya orang lain. Ini warnanya putih, lumayan nih untuk di lampu V nya itu ya, lampu senja V. Oke, ini kemasannya kita pisahkan dulu. Fitting lampu depannya pakai KEF 601 yang sudah dirakit dengan saklar ya. Jadi nggak perlu potong-potong kabel lagi, tinggal calak colok aja. Ini karena bulan Agustus saya kasih ornamen ya, untuk videonya saya kasih ornamen bendera merah putih. Oh ya, ini dia AC/DC ya lampunya. Jadi bisa langsung dicolok di motor dengan ketentuan dia jauhnya 6 watt, dekatnya 5 watt. 13,5 volt. Oke. Reflektornya seperti biasa pakai merek Win. Di sini ada logo Win. Di sini ada logo Win, dan ini udah disegel ya. Bagian belakangnya seperti ini. Ya, bagian belakangnya seperti ini. Kemudian ini nanti dicabut saja nih, gunakan yang lama ya, yang bentuknya melengkung itu. Ya, kalau yang ini dia bawaan dari Win, bentuknya lurus, kurang rekomen sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan yang lama masih ada, dipakein aja yang lama. Ini kan bisa dicabut ya, yang lama tuh lebih rekomen ya. Untuk lampunya sendiri nih, untuk lampu T19 original Osram dia kayaknya dalamnya berbeda sekarang ya, kelihatan ada elko nya tuh ya. Ini yang terbaru kayaknya ya, karena kalau yang lama dia nggak ada elko nya, bukan nggak ada sih, mungkin bagian ke dalam ya. Tetap untuk kumparannya adanya di atas, kalau dulu kumparannya adanya di bawah ya, elko nya mungkin di atas ya. Terus kumparannya dia ada ininya, ada lilitan warna hitamnya ya. No, yang bawah tuh elko tuh yang kuning. Nah yang atas tuh kumparan tuh, dia dililit warna hitam kayak headshrink gitu ya. Sedangkan untuk lampunya sendiri dia 8 titik, kiri 4 kanan 4. Kalau lampu jauh nanti nyala 88-nya, kiri 4 kanan 4. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas aja, yang bawahnya mati. Nah kalau yang non ori dia jauh dekatnya gantian ya. Seingat saya sih gitu ya, saya udah lama nggak dapat tuh yang non ori.
Sedangkan untuk bentuk bentuk heatsinknya sama ya, finishing Osram dia rapi, dan dia kayak ada garis-garis bekas bekas cetakan gitu ya tuh. Jadi kayak kayak model titaniuman gitulah ya. Oke, warnanya warna putih, Kelvinnya 6000 ya. Ada yang 6500 tuh punyanya si Nine Luminos ya, kalau nggak salah tuh 6500 dia. Tapi dia kan pakainya COB bukan SMD kayak gini. Lanjut, untuk kabel fittingnya sudah dirakitkan dengan saklar ya. Jadi kalau tanpa saklar on off, dia biasanya dari sini sampai sini aja. Nah, karena ini menggunakan saklar on off, jadi ada tambahan kabel, yaitu kabel untuk sikring ya, dan kabel untuk saklar. Jadi panjang seperti ini, dari sini sampai sini ini sekitar 80 cm ya, 70 sampai 80 cm lah ya. Saya sengaja buat panjang supaya nanti saklarnya ini bisa diletakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan setang motor ya. Dan pastikan kalau membeli saklar seperti ini, sebelum dipasang di motor diklak-klik dulu ya, karena jika menemukan yang saklarnya kurang bagus, misalkan saklar yang reject gitu ya, itu nanti repot lagi ngerapihinnya. Biasanya saklar yang reject itu yang kalau diklik on itu dia nggak langsung nyala, tapi harus digoyang-goyangin gitu ya. Oke. Kemudian apalagi kabel karet cave-nya besar seperti ini ya. Dia karet cave besar, ini udah ditambahin kabel tis supaya nanti saat proses pemasangan dia nggak lepas ya karetnya ini. Penutupnya ini karetnya ini terbuat dari karet. Sikringnya saya menggunakan sikring 10 ampere, ukurannya 6 x 30 3 cm, maksudnya 6 mili kali 30 mili, panjangnya 30 mili. Nah, ini sikring cadangannya, sikring botol bilangnya, ukuran sedang. Untuk rumah sikringnya juga pakai ukuran sedang 6 x 30. Kabelnya saya menggunakan kabel bintik yang seperti ini, yang ada bintik-bintik putihnya. Kemudian dirapihkan dengan spiral band atau perapih kabel. Untuk soketnya tinggal colok-colok saja soket 3 pinnya. Oh ya, ini belum saya kasih tulisan, disarankan arus DC ya. Jadi walaupun ini lampunya AC DC bisa langsung dicolok di motor, tapi kami tetap sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti saat proses pemasangan saat dinyalakan gitu ya, dia lampu warna putihnya dia nggak redup, nggak kedip-kedip ya. Jadi kalau nggak digas nanti agak redup, agak kedip-kedip. Kalau digas dia baru terang. Nah, itu dikhawatirkan saat digaspol dia merusak komponen-komponen yang ada di dalamnya ya. Cara nge-DC nya ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Sekarang kita tes nyala lampunya. Dulu adaptornya. Oke. Ini kita colok. Ini kita colok. Nanti dari motor bunyinya seperti ini ya. Colok seperti ini. Ini posisi off. Nyalakan kontaknya. Kalau lampunya, kalau kelistrikan motor sudah DC itu mesin belum dimatiin, kontak dinyalakan tuh biasanya lampunya tuh bisa dinyalain ya. Seperti ini. Ya, ini kalau udah DC, mesinnya mati tapi. Nah, untuk tombol jauh dekatnya juga tetap menyala atau difungsikan sebagaimana mestinya ya. Ya, itu kalau udah DC. Tapi kalau belum DC, dia mesinnya itu harus dinyalain dulu. Oke, sekarang kita hadap ke tembok, kita tes. Oke, oh ya, belum dinyalain. Ya. Oke, jatuh. Sip. Nah, kita matiin lampu studionya. Nah, untuk lampu jauh dan lampu dekat, ini lampu dekat,
Ini lampu jauh dia agak naik, lampu dekat dia agak turun. Nah, seperti ini. Ya. Oke, lampu jauhnya agak naik, lampu dekatnya dia agak turun. Oke, demikian hasil pengetesannya. Terima kasih atas pesanannya. Ditunggu kedatangan barangnya menggunakan kurir Shopee Express. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.